Di tengah pandemi COVID-19, emas ternyata menjadi salah satu pilihan investasi yang diminati masyarakat. Meskipun dalam kondisi pandemi, namun permintaan akan emas justru meningkat dan harganya pun sempat melambung tinggi. Sementara belum ada kepastian kualitas yang akan didapat oleh para pembeli. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan akan kualitas produk emas, Badan Standarisasi Nasional atau BSN telah menetapkan SNI 8880/2020 tentang barang-barang emas. Terkadang masyarakat umum tidak bisa melihat dengan jelas secara kasat mata kebenaran jumlah kadar suatu emas yang dibelinya. Dengan ditetapkannya SNI 8880/2020 ini, produk emas yang telah lolos sertifikasi SNI semakin memudahkan masyarakat untuk yakin dan percaya akan jaminan kadar dan karat produk emas. Dan untuk tahu lebih jelasnya lagi, berikut adalah penjelasan BSN terkait SNI barang-barang emas. SNI emas ini merupakan SNI revisi ya, yang sudah ada sebelumnya 2 SNI, kemudian dengan kebutuhan pasar dianggap kurang tepat sehingga direvisi digabungkan. Tujuan dari SNI ini sendiri sebenarnya ada 3 tujuan. Yang pertama, kalau buat pelaku usaha itu menjadi acuan dalam memproduksi, dalam menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan standar. Dan yang kedua adalah juga sebagai acuan kepada konsumen dalam membeli tidak salah gitu ya. Kalau membayar harganya sekian, kadar emasnya berapa, itu sebagai acuan juga bagi konsumen. Dan yang terakhir juga sebagai acuan bagi lembaga penilaian kesesuaian, khususnya laboratorium penguji untuk melaksanakan pengujian produk yang dikirimkan oleh pelaku usaha. Berapa emas yang ada kadarnya itu diuji dengan acuan SNI ini. Pada saat kita bicara SNI gitu ya, saya ingin membicarakan konsep awalnya dulu. Bicara suatu produk, karena ini SNI produk, pasti akan bicara titik kritis dari suatu produk untuk dapat dipenuhi itu apa saja secara persyaratan gitu ya, persyaratan mutu yang seperti apa, dan kemudian bagaimana mengujinya, dan kemudian bagaimana pelabelannya. Itu garis besarnya. Namun di dalam SNI ini sendiri sebenarnya kita sudah berupaya untuk mengcover detailnya gitu ya, yang di dalamnya itu ada bagaimana persyaratannya harus dipenuhi, diujinya bagaimana, kemudian pengambilan sampelnya berapa, kemudian cara melabelinya bagaimana, dan kemudian membedakan antara yang tadi itu ya, kalau kita bicara kategori karat emasnya berapa, disebut berapa, itu sebagai acuan yang nanti laboratorium memutuskan bahwa setelah diuji kandungan karatnya sekian sehingga emas itu masuk kategori yang mana. Jadi tadi saya sempat singgung tadi ya, terkait karat emasnya. Artinya ini kandungan murni emas itu kita sebut sebagai yang tadi 100% gitu, seperti itu, maka itu bisa disebut sebagai 24 karat. Nah di SNI ini kita ada ring interval lah gitu, yang disebut yang karat 24 itu yang kadarnya berapa emasnya. Karena sebenarnya emas itu kalau kita ngomong perhiasan emas kan gitu, sebenarnya bisa jadi dia emas murni, bisa jadi emas plus campurannya. Campuran itu bisa macam-macam ya. Sekarang kan ada juga kalau kita ngomong teknologi baru diberi campuran logam lain yang jadinya kadar karatnya menjadi berkurang. Nah, di persyaratan ini kita sekali lagi poin utamanya adalah melihat pada kadar karatnya tadi. Berapa, di kisaran berapa persen dia sehingga dia ada di berapa karat gitu. Kalau kita berbicara sebagai konsumen gitu ya, dengan adanya SNI ini sebenarnya ada pelabelan di dalam produknya itu, dan kemudian ada tanda SNI, kemudian ada
lembaga uji yang terakreditasikan, ada logo. Jadi konsumen nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi pada saat kita membeli emas ada tanda SNI, terus kemudian ada tanda CAN itu ya, terakreditasi laboratorium ujinya. Jadi konsumen mengeluarkan uang untuk membeli emas itu ya sesuai tujuan dari membeli. Artinya kalau saya katakanlah gitu ya, berorientasi pada 24 karat, saya mendapatkan emas yang benar-benar 24 karat. Tapi kalau saya memang sudah puas hanya ingin 22 karat atau di bawahnya dan seterusnya, ya sesuai dengan yang saya keluarkan, saya mendapatkan. Jangan sampai, sekali lagi mohon maaf, dalam konteks konsumen gitu ya, saat ini kan kadang ada beberapa kejadian, kita diminta membayar yang 24 karat, tapi yang kita dapatkan adalah yang 20 karat. Nah, SNI ini adalah untuk memberikan kepastian kepada konsumen. Artinya kami mendorong nanti kalau para konsumen ingin investasi dalam bentuk emas dan ingin membeli produk emas, maka tolong dilihat tanda SNI dan kemudian juga memilih karat sesuai dengan yang sesuai. Jadi kami tidak dalam posisi merekomendasikan perusahaan mana yang mau dibeli, tapi silahkan saja dipilih yang ada di pasar dengan produk-produk emas yang bertanda SNI. Tapi kalau nanti dalam perkembangannya diperlukan standar-standar lainnya yang untuk mendukung kebutuhan pemangku kepentingan, ya kami harus menyiapkan lagi, termasuk untuk sektor mineral pertambangan yang salah satunya adalah emas ini. Dengan ditetapkannya SNI 8880/2020, masyarakat tidak perlu khawatir akan kepastian ukuran atau kadar emas. Salah satu industri yang merupakan pionir penerap SNI di perhiasan emas yang telah meraih sertifikat SNI ini adalah PT Sentral Kreasi Kencana atau SKK Jewels. Hala Gold, Sandra Dewi Gold, dan Ili Gold menjadi 3 brand yang paling populer. Bagaimana tidak, brand ini menggait artis kenamaan seperti Sandra Dewi dan Prilly Latukonsina. Dan aku mau kabarin kabar baik kalau Ili Gold sudah dapat SNI kadar emas pas kadar 9 karat dari Kementerian Perindustrian. Kita adalah kadar emas 9 karat pertama yang mendapatkan sertifikat SNI. Jadi aku sendiri senang banget brand aku bisa mendapatkan sertifikat SNI. Semoga dengan itu kalian bisa lebih percaya lagi sama Ili Gold. Hai, aku bangga banget dengan produk dalam negeri, apalagi produk dalam negeri yang sudah sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Dengan adanya SNI, masyarakat juga lebih percaya dengan produk dalam negeri kita. Salah satu produk aku yang sesuai standar SNI adalah Sandra Dewi Gold. Dengan SNI, masyarakat jauh lebih percaya dengan produk aku dan konsumenku jauh lebih banyak. Dan jadi percaya banget sama produk aku Sandra Dewi Gold. Terima kasih SNI. Lalu bagaimana cerita sukses Jennifer Herianto, CEO SKK Jewels dalam menerapkan SNI ini? Mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Jennifer Herianto sebagai Chief Executive Officer dari PT Sentral Kreasi Kencana atau yang disebut SKK Jewels. Jadi perusahaan kami saat ini satu-satunya perusahaan perhiasan emas di Indonesia dengan sertifikasi SNI perhiasan emas kadar emas pas. Untuk PT Sentral Kreasi Kencana atau yang kita sering sebut sebagai SKK Jewels sebenarnya baru berdiri dari 1 Januari 2020. Jadi untuk per hari ini masih 1 tahun lebih sedikit ya. Perusahaan kami saat ini sudah mempunyai 3 brand, yaitu yang pertama Hala Gold. Ya, mungkin buat teman-teman yang punya Instagram bisa dicek di halagold_id. Terus kemudian Sandra Dewi Gold bekerja sama dengan selebriti Sandra Dewi, dan yang ketiga yaitu Ili Gold bekerja sama dengan artis Prilly Latukonsina gitu. Jadi SKK Jewels ini lahir karena kami lihat peluang untuk memajukan industri perhiasan emas itu masih besar sekali gitu. Jadi dari potensi marketnya besar, kemudian industri emas itu salah satu industri yang menjadi fokus dari pemerintah
pemerintah, top 10 untuk ekspor juga, tapi peluang dari segi fundamentalnya itu masih sangat besar gitu. Jadi terutama dari segi kadar emas pas. Makanya ketika kita pertama ada di industri ini, kita itu yang kita lakukan adalah kita langsung mendaftar SNI untuk kadar emas pas. Jadi per hari ini kita masih satu-satunya perusahaan perhiasan emas di Indonesia yang punya sertifikasi SNI kadar emas pas. Nah, karena kami saat ini sebagai perusahaan baru di perhiasan emas, jadi ketika kami mendirikan SKK Jewels ini, kami datang dengan membawa banyak ide-ide untuk membuat industri ini lebih baik gitu. Jadi bisa dibilang kami ini pelopor dari banyak hal baru dan inovasi baru di industri perhiasan emas. Yang pertama itu untuk kadar. Dari kadar sendiri saat ini kami satu-satunya yang punya sertifikasi perhiasan kadar emas pas dari Kementerian Perindustrian. Jadi kami saat ini menjual ada 3 kadar, ada 9 karat, ada 17 karat, dan 18 karat. Dan yang kedua sendiri kami juga punya brand gitu ya. Mungkin kalau emas itu suka dibilang asumsinya tuh seperti produk generik ya. Jadi produk generik itu yang kalau misalnya kita ke toko emas nggak ada mereknya gitu ya. Beda kalau kita ke supermarket semuanya udah penuh merek. Terus kemudian kita pilih aja yang model yang kita suka. Nah, ketika kami mendirikan SKK ini, kami pengennya itu setiap merek itu punya identitas brand dan identitas model yang berbeda. Jadi makanya dari awal itu kami punya brand building ya sendiri untuk identitas dari masing-masing brand gitu. Terus kemudian yang ketiga juga dari kualitas produk. Dengan kita sudah punya standarisasi branding sendiri, kami harapkan produk kita kualitasnya juga terstandarisasi. Dari awal itu kita kan sudah komit untuk kadar itu kita kadar emas pas gitu ya. Jadi di proses produksi kita sendiri kita punya beberapa tahap untuk memastikan bahwa kadar emasnya itu selalu pas gitu. Jadi sebenarnya di titik-titik kritis itu kita punya ada bisa dibilang QC-nya gitu ya untuk memastikan bahwa setiap batch produksi itu kadar emasnya itu pas. Tentunya ketika kita punya standar, konsumen jadi lebih percaya ya sama produk kita. Nggak cuma konsumen, customer kita yaitu toko-toko emas itu juga lebih percaya gitu. Karena kan kita nggak usah repot-repot untuk misalnya kita bawa karatimeter ke toko untuk memastikan kadar gitu ya. Tapi mereka cukup dengan ada logo SNI aja mereka udah tahu bahwa kita sudah lulus sertifikasi SNI. Jadi dari segi kepercayaan, terutama buat kami kan brand baru ya. Brand baru itu kan kita masih membangun kepercayaan gitu. Jadi dengan SNI ini jauh lebih mudah. Sebelum SNI sendiri tuh kami punya SOP yang dibilang manual mutu ya. Jadi dari panduan manual mutu tersebut kami sudah standarisasi untuk ke SNI itu keperluannya itu seperti apa, dan itu semua juga dari segi meeting manajemen, kemudian deployment dari manajemen ke level menengahnya atau level manajerial, terus kemudian dari level manajerial ke level operatornya, itu kita memastikan itu seluruhnya sesuai dengan manual mutu gitu. Kemudian di perusahaan kita sendiri juga misalnya untuk di lantai produksi kita ada corner-corner untuk misalnya standarisasi pengerjaan produk gitu. Jadi kalau misalnya memang dari pengrajin kita bingung bagaimana cara mengerjakannya atau bagaimana standar mutunya, mereka tinggal akses aja corner tersebut lalu mereka udah keluar semua informasinya. Kalau dari produk kita sendiri, kita bisa dengan bangga kita bisa bilang kita produk asli dalam negeri ya, buatan dalam negeri. Jadi dari segi desain, kemudian manufakturnya, produk developmentnya, distribusi sampai brand building, brandnya pun kita bikin brand sendiri, brand asli Indonesia gitu ya. Jadi semua end to end itu kita kerjakan under PT SKK Jewels. Jadi kita nggak misalnya outsource manufakturnya kemana gitu ya. Jadi memang semua daya saing dalam negeri itu kita bangun sendiri di perusahaan kita gitu. Jadi makanya kita bisa bilang kita seluruhnya produksi dalam negeri, atau kita juga mensupport banget dari program pemerintah Bangga Produk Dalam Negeri. Jadi
sebenarnya tantangannya ini juga terkait SNI. Jadi ketika kami datang ke industri ini kan sebelumnya ini industri yang masih belum terstandarisasi gitu. Jadi ketika kami datang, apalagi kami menjadi pelopor, berarti kan kami harus mengedukasi industri ya. Industri itu kan stakeholdernya banyak, dari segi customer yaitu toko mas, terus kemudian konsumen, kemudian juga ada government seperti Kementerian Perindustrian, dan ada pabrik-pabrik lainnya atau ada supplier juga gitu ya. Nah, gimana kita bisa mengedukasi seluruh stakeholder supaya mereka punya urgensi yang sama dengan kita bahwa udah waktunya nih kadar emas ini distandarisasi dan seluruh pemain dan seluruh supply chain stakeholdernya itu juga aware dan mendukung dari standarisasi kadar emas PAS. Jadi gimana bisa ke depannya tuh seluruh pemain di industri juga bersama-sama mendukung standarisasi kadar emas PAS. Karena memang kan perusahaan kami manufaktur ya, dan kami juga sudah punya izin dari Kementerian Perindustrian masuk industri strategis gitu ya, bahwa kita tetap operasional dari segi manufaktur bisa berjalan seperti biasa dengan protokol kesehatan gitu. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari pabrik kami tuh kami sudah memasang banyak protokol kesehatan dan juga menstandarisasi, misalnya jarak antara workstation itu minimal harus 1,5 meter, terus kemudian juga banyak signage sendiri. Nah, kalau masuk ke pabrik kami itu bahkan kami sediakan istilahnya tuh movable hand wash, jadi harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke pabrik kami gitu ya. Dan kemudian jam istirahat pun kami atur, dari sebelumnya itu berbarengan, sekarang jam istirahat tuh kami bagi berbagai shift supaya untuk di kantin sendiri itu bisa muat nih kapasitasnya dengan jarak aman gitu ya, jadi nggak mepet-mepet gitu ya. Jadi banyak policy perusahaan dan juga banyak bisnis proses yang kita sesuaikan supaya untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga seluruh karyawan kita. Sebenarnya lebih ke implementasi gitu ya, karena kan sebenarnya SNI yang terbaru ini 2020 tuh menurut saya sudah sangat baik, jadi sudah mengcover memang kebutuhan industri dan standarnya itu memang sudah pas sesuai dengan standar internasional. Tinggal harapannya implementasinya bagaimana dari pemerintah bisa merangkul pemain-pemain di industri ini untuk bersama-sama menjalankan SNI yang sudah ditetapkan gitu. Kalau harapannya untuk BSN sih mungkin lebih kayak mungkin nanti kalau memang ada standar-standar lain untuk perhiasan emas juga boleh untuk dibuat standarnya untuk berikutnya gitu. Tapi memang yang paling penting itu lebih ke kadar emas dulu nih, yang paling krusial dari perhiasan emas. Jadi netizen tidak perlu khawatir jika mau membeli produk emas, sebab sudah ada SNI barang-barang emas yang menjamin kadar produk emas. Lihat aja label SNI-nya, sudah pasti pas dan tidak perlu dicek lagi. Bangga memakai SNI. Bangga memakai SNI.